Terdengar ya? Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mau bergabung untuk acara technical meeting dari Lomba Disnatalis YLCC yang ke-6 pada kali ini. Perkenalkan, saya Nadia Mila Syifa sebagai moderator yang akan membimbing acara technical meeting pada hari ini. Next slide, operator. Baik, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh disiapkan pertanyaannya terlebih dahulu dan nanti akan ada sesi Q&A yang khusus untuk teman-teman yang ingin bertanya seperti itu. Baik, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu nih teman-teman mengenai pengertian YLCC, tema lomba, pendahuluan, sistem perlombaan, sistem penilaian, hadiah, dan timeline. Namun, untuk sesi pertama, di sini akan dibantu oleh rekan saya, yaitu ada Teh Devi Melizabeth yang akan menjelaskan mengenai 3 subjudul yang pertama. Kepada Teh Devi Melizabeth, apakah sudah ada di ruang Zoom? Sudah ada, Teh. Baik, saya serahkan kepada Teh Devi, silahkan. Baik, terima kasih Teh Nadia. Perkenalkan, aku Devi Elizabeth Bulele atau panggil aja Meli. Di sini aku akan menjelaskan nih buat teman-teman yang masih bingung. Tapi sebelum itu, aku mau minta maaf dulu kalau misalnya cahaya video aku terlalu kuning ya, karena di sini pakai senter HP lagi mendung. Oke, boleh langsung ke intinya saja. Next slide, operator. Oke, yang pertama itu pengertian. YLCC ini merupakan yang mewadahi perlombaan Desnatalis ini, merupakan kepanjangan dari Unsika Language and Cultures Club, yaitu organisasi bahasa dan budaya di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di YLCC ini, peserta dapat mempelajari bahasa-bahasa yang disediakan, diantaranya bahasa Jepang, Korea, dan tentunya bahasa Inggris. Selain itu, peserta juga dapat mempelajari lebih dalam mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman gak cuma belajar bahasa asing, teman-teman juga bisa mempelajari lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi mengenai negara kita, di mana kita lahir dan tinggal sekarang ini. Boleh next slide? Yang kedua, tema lomba. Tema lomba yang diangkat oleh Desnatalis 2022 ini yaitu We Can Change Everything Our Cultures. Makna dari tema ini berkaitan dengan kondisi kita sekarang, yaitu kita sebagai generasi muda mengalami fase modernisasi, yang artinya meninggalkan kehidupan yang tradisional menjadi lebih baik. Sebenarnya, tentunya mengalami modernisasi ini bukan hanya kita generasi muda, tetapi tentunya semua generasi yang hidup sekarang ini mengalami modernisasi tersebut. Tetapi karena kita generasi muda ini memiliki peran yang sangat penting tentunya di kehidupan Indonesia, untuk Indonesia di masa depan maupun sekarang, Desnatalis ini ingin memberikan pesan kepada kita bahwa dalam perkembangan tersebut, dalam perubahan ini, kita dapat mengubah segala hal menjadi lebih modern, namun tidak dengan budaya yang merupakan aset Indonesia yang harus kita jaga serta kita lestarikan. Next slide. Yang ketiga, pendahuluan. Dalam memeriahkan Desnatalis YLCC yang ke-6, seperti yang teman-teman ketahui dan tentunya sudah pada mendaftar ya, YLCC ini mengadakan 2 jenis perlombaan, yaitu DIY dan Fan Art. DIY atau do it yourself ini diartikan sebagai kegiatan membangun, merakit, dan membuat sendiri tanpa bantuan tenaga ahli atau profesional. Jadi intinya teman-teman peserta itu membuat sendiri sebuah kerajinan. Lalu yang kedua, fan art. Ini diartikan sebagai sebuah proses kreatif menciptakan sebuah gambar berdasarkan imajinasi objek atau tempat yang nyata yang dijadikan bahan referensi dalam melukis keberagaman Indonesia. Dalam kedua lomba tersebut, tentunya peserta harus membuat sebuah karya yang sesuai dengan tema yang diangkat dalam Desnatalis YLCC yang ke-6 ini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Devi yang sudah membantu menjelaskan untuk sesi pertama ya. Nah, untuk teman-teman diingat kembali yang belum on cam, silakan on cam ya. Jangan lupa untuk memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Baik, untuk sesi selanjutnya ada Teh Diva untuk menjelaskan tentang SOP atau sistem perlombaannya. Silakan Teh Diva, apakah sudah ada di Zoom? Ya, sudah ada. Baik, kepada Teh Diva dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar, Teh Diva. Ya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Diva Adila Rahmasiswa Putri. Saya akan melanjutkan teknik meeting ini. Oke, boleh next slide. Oke, saya akan menjelaskan tentang sistem perlombaan. Yang pertama, progres pengerjaan karya dapat dilakukan setelah technical meeting selesai. Yang kedua, untuk peserta DIY, membuat video pembuatan karya hingga selesai dengan hasilnya dapat diedit dengan bebas sesuai kreasi peserta, lalu mengunggah video tersebut pada akun TikTok pribadi dan tag akun media sosial ULCC, ULCC_Unsika, serta menggunakan hashtag ULCC Disnatalis DIY 2022. Nah, untuk peserta fan art menggunakan media kanvas ukuran A3 atau kertas gambar ukuran A3 dan bebas menggunakan pewarna apapun. Contohnya seperti krayon, cat air, cat minyak, dan lain-lain. Lalu mengunggah foto hasil karya di Instagram dan tag akun media sosial ULCC yaitu unsika_ULCC serta menggunakan hashtag ULCC Disnatalis Fan Art 2022. Nah, peserta dapat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Jepang, atau Korea untuk menjelaskan mengenai karya yang dibuat pada video DIY dan caption unggahan karya fan art. Nah, penggunaan bahasa asing ini tidak wajib, namun apabila peserta menggunakan salah satu bahasa asing tersebut akan mendapatkan nilai tambahan. Nah, peserta dapat mengumpulkan karyanya kapanpun sebelum batas pengumpulan berakhir. Peserta mengumpulkan link unggahan hasil karyanya di link Google Form yang disediakan panitia. Next slide. Oke, sistem penilaian. Jadi untuk kriteria penilaian DIY itu meliputi kreativitas, teknik, keindahan, fungsi karya, kesesuaian dengan tema, dan penggunaan bahasa asing. Nah, untuk kriteria penilaian fan art meliputi kreativitas, teknik, keindahan, kesesuaian dengan tema, dan penggunaan bahasa asing. Nah, untuk juara favorit ini dipilih berdasarkan jumlah likes terbanyak pada unggahan yang diunggah oleh peserta. Nah, karya yang sudah dikumpulkan peserta berupa unggahan di media sosial akan diberikan kepada juri dengan mencantumkan nama-nama dan link unggahan hasil karya. Nah, nanti juri memberikan hasil penilaian dan pemenang kepada panitia sesuai dengan timeline yang diberikan panitia. Nah, untuk pengumuman pemenang akan diumumkan melalui media sosial Instagram ULCC yaitu unsika_ULCC. Next slide. Untuk hadiahnya, untuk juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan, sertifikat fisik, piala, merchandise ULCC, dan diundang di acara puncak. Untuk juara 2 akan mendapatkan uang pembinaan, sertifikat fisik, merchandise ULCC, dan diundang ke puncak acara. Untuk juara 3 akan mendapatkan uang pembinaan, sertifikat fisik, merchandise ULCC, dan diundang puncak acara. Nah, untuk juara favorit akan mendapatkan e-sertifikat juara favorit dan e-voucher. Dan untuk semua peserta yang mengikuti lomba ini akan mendapatkan e-sertifikat peserta. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Diva yang sudah membantu menjelaskan mengenai sistem perlombaan, penilaian maupun hadiah ya. Dan untuk diingatkan kembali untuk para peserta ataupun para panitia yang belum mengganti format namanya, silakan untuk mengganti format nama yang telah ditentukan. Dan untuk yang belum on cam, silakan untuk on cam terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk sebelum masuk nih ke sesi selanjutnya nih teman-teman. Jadi di sini akan ada sesi Q&A terlebih dahulu untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai perlombaan ataupun seputar perlombaan, boleh
on mic atau resen terlebih dahulu ya teman-teman sistem pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman boleh resen terlebih dahulu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan saya hitung hingga hitungan ketiga. Boleh resen ya, 1, 2, 3. Ya, baik, sudah ada satu peserta, apakah ada lagi? Ya, dari 2 peserta, silakan, boleh kok. Berapa aja, silakan. Ya, baik, masih dibuka untuk pertanyaan. Masih ada lagi? Atau cukup 3 orang? Baik, kita mulai ya. Untuk yang pertama ada dari Teh Hasna Jauhara. Boleh on mic dan on cam, Teh? Permisi, nama saya Sajwa Ramadhani. Saya izin bertanya, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau misalkan ini DIY saya tuh kan pembuatannya lumayan lama, jadi pas di video apakah harus full proses di video dari awal sampai akhir atau dikasih transisi itu diperbolehkan. Terus yang kedua, apakah kalau menang kan diundang ke puncak acara itu maksudnya ke tempatnya atau via online? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Teh Hasna. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Cukup apakah terdengar Baik, sudah tadi? cukup ya Teh Devi. Boleh? Silakan. Siapa yang... Ya, bagaimana? Oke, terima kasih Teh Hasna atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apakah videonya boleh ditransisikan? Boleh. Jadi di dalam guide juga sudah tertulis ya, teman-teman boleh membuat video sekreatif atau sebebas mungkin. Jadi kami tahu gitu, membuat DIY atau produk itu pasti memakan waktu yang panjang. Jadi teman-teman boleh buat video sebebas teman-teman, seenak teman-teman, tapi videonya yang enak dilihat gitu. Jangan tiba-tiba dari awal bahan-bahan langsung tiba-tiba langsung jadi gitu, nggak mungkin seperti itu. Jadi sekreatif teman-teman aja. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah kalian datang ke acara puncak? Iya, kalian datang ke tempatnya langsung, yaitu di Aula Unsika ya. Teman-teman, kami ini tidak mengadakan hybrid atau online dalam acara puncaknya. Jadi teman-teman langsung datang secara offline, secara luring ke acara puncaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Devi. Dari para panitia ataupun Teh Diva, ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup, Teh. Baik, terima kasih Teh Diva. Bagaimana Teh Hasna? Apakah sudah cukup puas dengan jawabannya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau videonya ada berapa menit, waktu maksimalnya ada berapa menit ya? Terus kemudian itu kan jauh nih. Kalau misalkan menang, itu apakah difasilitasi tiketnya atau gimana ya? Baik, terima kasih ya. Oke, jawaban lanjut dari Hasna, itu videonya bebas mau berapa menit, yang penting muat untuk diunggah di TikTok ya, kalau DIY. Kalau fan art itu berupa foto aja, diunggah di Instagram. Nah, kalau tadi yang pertanyaan kedua gimana ya? Oh, mengenai transportasi ya, itu mengenai transportasi itu ditanggung oleh peserta masing-masing, enggak diakomodasi oleh kita ya. Baik, apakah dari panitia lain ada yang ingin ditambahkan mengenai pertanyaan dari Teh Hasna? Dari Teh Diva mungkin sudah cukup. Izin menambahkan, Teh. Kalau misalkan pesertanya benar-benar nggak bisa datang, ini kalau benar-benar nggak bisa datang ya, nanti hadiahnya bakal dikirim kayak paket gitu, tapi diharapkan untuk datang sih untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Diva. Apakah ada yang ingin menambahkan untuk pertanyaan Teh Hasna?
Saya anggap sudah cukup ya. Bagaimana Teh Hasna, apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari para panitia ataupun masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Hasna. Oke, untuk peserta selanjutnya yang ingin bertanya ada Teh Anggi. Teh Anggi Fitria, silakan Teh Anggi. Perkenalan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Fitria. Izin bertanya, untuk hasil karyanya itu nanti jadi hak milik ULCC atau enggak ya? Atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Anggi. Silakan Teh Devi ataupun Teh Diva yang ingin menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi untuk hasil karya pemenang itu akan jadi kenang-kenangan buat ULCC. Nanti hasil karyanya itu akan dipajang di sekre ULCC. Ini segitu Baik, aja. sudah cukup Teh Diva? Sudah cukup Teh Diva? Ataupun dari Teh Devi ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Boleh dibalikan kembali aja kepada Teh Anggi, apakah sudah cukup atau belum? Baik, bagaimana Teh Anggi? Apakah sudah cukup? Iya, sudah cukup. Terima kasih, Teh Diva. Baik, terima kasih Teh Anggi. Lalu peserta selanjutnya kita langsung ke Teh Salma Maulia Nurdin. Boleh Teh unmute perkenalan terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Salma Maulia Nurdin. Saya akan bertanya kepada panitia mengenai video itu kan sekreatif mungkin. Itu tuh apakah nanti hasil karyanya dipresentasikan dalam video yang berbeda dengan, kan tadi ada yang pakai bahasa, boleh bahasa asing dan bahasa Indonesia. Itu tuh karyanya dipresentasikan atau dengan video yang berbeda dengan proses pembuatan karyanya, atau bagaimana, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Teh Salma atas pertanyaannya. Boleh dari Teh Devi ataupun Teh Diva yang ingin menjawab, silakan. Oke, terima kasih Salma atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Salma, videonya itu tadi bagaimana ya pertanyaan yang awal-awal? Kan ada video yang proses pembuatan dari awal sampai akhir, Kak. Itu dibuat sekreatif mungkin. Dan tadi ada juga membacakan itu videonya karyanya dipresentasikan kembali pakai bahasa asing atau bahasa Indonesia gitu kan, Kak. Itu tuh dibuat dua video terpisah atau bagaimana, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, dapat. Jadi maksud dari video itu, Salma bisa nih buat misalnya mau bikin proses video dari awal bahan-bahannya, pengerjaannya, atau akhirnya. Nah, nanti di dalam videonya itu, Salma bisa jelasin maksud dari yang Salma buat itu kan pasti di awal ya, kalau video yang Salma buat itu apa gitu. Jadi bisa pakai bahasa itu di sebelah situ. Salma nggak perlu bikin dua video buat prosesnya sama hasilnya, jadi cuma bikin satu video aja, dan itu terserah Salma mau bikinnya kayak gimana. Terima kasih ya, Kak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Teh Salma. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya? Beresin ya teman-teman. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita lanjut dulu nih ke sesi selanjutnya. Nanti teman-teman yang belum ada kesempatan untuk bertanya, boleh tanya di sesi selanjutnya. Oke, next slide, operator. Ya, jadi teman-teman, di sini saya akan bantu menjelaskan mengenai timeline nih. Karena tadi teman-teman juga penasaran kan untuk pengumpulan karyanya kapan, pengumpulan pemenangnya kapan, seperti itu ya. Jadi, untuk pendaftaran nih, jadi teman-teman kan kemarin sudah mendaftar kepada pihak kami, yaitu dengan jangka waktu dari hari Rabu tanggal 17 Juli 2022 hingga hari Minggu tanggal 3 Juli 2022. Lalu saat ini nih kita sedang menjalankan technical meeting, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan kami, bahwa setelah technical meeting ini, teman-teman boleh langsung mengerjakan karya-karya kalian seperti itu. Nah, untuk deadline-nya pengumpulan karyanya, kami akan beri waktu hingga hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Seperti itu, teman-teman. Lalu, untuk pengumuman pemenang,
kami berencana akan mengumumkan pemenang pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2022. Teman-teman boleh stay tune terus di grup peserta ataupun di IG official akun kami di ULCC ya, Unsi-Kanuskon ULCC. Jadi nanti akan ada nama-nama yang tertera seperti itu. Nah, untuk penyerahan karyanya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang para pemenang itu juara 1 sampai 3 akan dipajang karyanya di acara puncak seperti itu kan. Dan untuk teman-teman juga diundang seperti itu. Nah, untuk penyerahan karyanya kepada kami yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 hingga Sabtu tanggal 23 Juli 2022. Jadi teman-teman masih ada waktu sekitar 2 sampai 3 hari untuk teman-teman menyerahkan karyanya kepada kami sebelum acara puncak dimulai seperti itu. Nah, untuk acara puncaknya, acara puncak Disnatalis ULCC tahun 2022 ini akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022. Seperti itu, teman-teman. Baik, next slide. Iya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut, ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand, teman-teman. Baik, di sini ada Teh Salma. Silakan Teh Salma, on mic. Baiklah, saya izin bertanya lagi, Kak. Kan pengumpulan karyanya dikasih 3 hari, dari tanggal 21 sampai tanggal berapa tadi ya? Kan saya di Padang, Kak. Dari Padang itu ke Jawa biasanya 4 hari 3 hari, Kak, baru sampai. Itu tuh biaya pengirimannya apakah dari peserta, apakah ditanggung panitia, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Teh Salma atas pertanyaannya. Boleh dari Teh Devi ataupun Teh Diva yang ingin menjawab? Sebentar ya untuk pertanyaan Salma, kita tampung dulu untuk didiskusikan dengan panitia terlebih dahulu. Baik, terima kasih Teh Devi. Mungkin operator boleh ke slide yang sebelumnya, mungkin untuk teman-teman bisa lihat lagi agar ada yang ditanyakan seperti itu. Gimana operator bisa ke slide sebelumnya, ke slide timeline? Ya, sambil menunggu ini ya operator. Di sini ada Teh Anggi. Boleh Teh Anggi? Persilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya izin bertanya, kalau barang DIY yang saya buat itu kan rentan pecah ya. Kalau misalkan dibawanya itu pas acara puncaknya itu gimana tuh? Bisa nggak kira-kira? Soalnya takut pecah gitu loh kalau misalkan disimpan terlalu lama. Baik, terima kasih Teh Anggi atas pertanyaannya. Dari Teh Devi ataupun Teh Diva, apakah ingin ditampung terlebih dahulu ataupun ada yang langsung ingin dijawab seperti itu? Oke, aku bantu jawab ya untuk yang Anggi. Anggi itu kalau nggak salah domisilinya memang Karawang ya. Jadi nanti boleh Anggi koordinasi aja dengan Teh Diva atau saya gitu kan, karena kita teman sekelas juga. Nanti kita bisa koordinasi aja. Ntar kalau misalnya Teh Anggi bisa datang lebih awal, bisa langsung dikirimkan, diberikan gitu kepada saya atau kepada Teh Diva begitu. Baik, terima kasih. Apakah dari Teh Diva ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Cukup, Teh. Baik, terima kasih Teh Diva. Bagaimana Teh Anggi, apakah sudah cukup puas atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Jadi barangnya itu bisa saya bawa pas acara puncaknya gitu ya? Ya mungkin beberapa jam sebelum acara puncak ya? Ya betul, datangnya lebih awal kalau begitu. Kalau memang rentan sangat rentan pecah begitu. Jadi untuk menghindari kerusakan karyanya saja. Bagaimana Teh? Sudah cukup, terima kasih Teh Devi. Baik, terima kasih Teh Anggi dan Teh Devi yang sudah menjawab.
Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum masuk ke jawaban dari Teh Salma yang tadi masih ditampung seperti itu, teman-teman? Boleh resen ya teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana Teh Devi ataupun Teh Diva, apakah pertanyaan Teh Salma sudah siap untuk dijawab? Oke, izin menjawab pertanyaan Salma ya. Jadi, boleh ulang pertanyaannya dulu nggak? Boleh, Kak. Jadi pertanyaannya gini, kan pengumpulan karyanya dari tanggal 21 sampai 23 ya, Kak. Nah, kan saya di Padang, Kak. Dari Padang ke Jawa itu, apalagi ke Karawang kan kayak pengiriman barang biasanya 3 sampai 4 hari. Itu juga kalau pengiriman barang langsung takut rusak nggak sih, Kak? Kalau lewat pengiriman gitu, Kak. Jadi terus biayanya ditanggung peserta atau panitia yang menanggung gitu, Kak, untuk pengiriman barangnya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Jadi untuk pengumpulan karyanya boleh 3 hari sebelum waktunya. Terus nanti untuk tanggungan itu akan ditanggung oleh panitia. Mungkin cukup, Teh. Baik, terima kasih Teh Diva. Dari Teh Devi atau dari Teh Devi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ada. Tadi kan Salma nanti kalau untuk menghindari kerusakan, Salma bisa buat packagingnya atau kemasannya, dikemasnya dengan aman aja gitu, pakai bubble wrap atau mungkin pakai kardus atau pakai apa gitu yang bisa buat karya yang Salma buat itu aman gitu. Karena kan nggak mungkin juga kalau misalnya sama mau pakai cara kayak Teh Anggi tadi, misal Teh Anggi menang, Teh Anggi bisa datang beberapa jam sebelum acara. Jadi kalau sama bisa di packaging itu dibuat seaman mungkin gitu agar menghindari kerusakan begitu. Baik, terima kasih Teh Devi. Dari Teh Salma, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup? Sudah cukup paham, Kak. Terima kasih, Kak, jawabannya. Baik, terima kasih Teh Salma. Ya, di sini Teh Anggi, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ada. Oh ya, ini soalnya resen, Kak. Baik, terima kasih Teh Anggi. Di sini ada Teh Hasna Jawara. Boleh Teh Hasna, boleh on mic sampai. Permisi Kak, mau tanya kalau pengumpulan karya itu berarti hanya dikumpulkan lewat TikTok ya, itu bukan dikirim juga. Dan dikirim itu hanya pas penyerahan karya yang menang juara 1, 2, 3 ya. Berarti pengumumannya tanggal 20 Juli itu sebelum acara puncak kan Kak. Nah yang menang itu menjadi hak milik, benar-benar nggak bisa dikembaliin ke pesertanya ya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Teh Hasna. Bagaimana Teh Devi ataupun Teh Diva, maaf, Teh Diva, apakah ada? Untuk pertanyaan ini kan tadi sudah ada ya di awal, Asa kalau nggak salah tadi sudah menanyakan. Jadi kalau untuk hasil karya pemenang juara 1, 2, dan 3 itu akan menjadi kenang-kenangan untuk menjadi pajangan di ULCC bahwa sudah dilaksanakan gitu dari Natalis ULCC tahun 2022 ini. Jadi ada tandanya bahwa kita sudah mengadakan perlombaan ini dan inilah hasilnya begitu. Baik, terima kasih Teh Devi. Dari Teh Diva, apakah ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Enggak, Teh, cukup.
Baik, terima kasih Teh Diva. Bagaimana Teh Hasna? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban dari panitia atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Silakan. Yang penyerahan karya itu karyanya yang diserahkan itu pas penyerahan karya aja ya. Yang pengumpulan karyanya itu nggak perlu kan? Baik, boleh langsung dijawab Teh Devi ataupun Teh Diva? Oke, izin jawab. Jadi yang pengumpulan karya tuh cuma ini loh, kalau misalkan di IW kan video, kalau fan art kan foto. Jadi pengumpulan karya tuh buat itu, terus nanti linknya dimasukin ke form yang dikirim panitia. Nah, kalau penyerahan karya itu untuk yang pemenang kan, itu baru barangnya. Apakah sudah cukup jelas? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Diva. Dari Teh Devi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, sepertinya sudah cukup. Baik, terima kasih Teh Devi. Bagaimana Teh Hasna? Apakah sudah cukup puas ataupun ada yang ingin ditanyakan kembali? Silahkan. Sudah Kak, makasih Kak. Baik, terima kasih Teh Hasna atas pertanyaannya. Ya, untuk teman-teman yang lain yang belum memiliki kesempatan untuk bertanya, boleh, masih ada waktu, silahkan raise hand. Bagaimana teman-teman peserta? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Kami masih memberi kesempatan, masih ada waktu untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya para peserta untuk penyampaian dari technical meeting pada hari ini. Saya tutup ya teman-teman, saya selaku moderator. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari para panitia. Dan untuk teman-teman yang belum on cam, silakan on cam karena akan diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu nih teman-teman. Baik, sudah siap operator? Bagaimana operator, apakah sudah siap untuk dokumentasi? Siap, terima kasih operator. Ya, untuk teman-teman yang akan kembali, untuk yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu karena akan diadakan sesi dokumentasi. Ya. Ya, untuk para peserta diingatkan kembali yang belum on cam, silakan on cam karena akan diadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mohon maaf, Teh Vira, apakah bisa membantu saya? Di sini karena saya pakai HP ya, jadi nggak kelihatan ada berapa slide. Boleh diberitahu ada berapa slide? Oke, izin menjawab ya. Kita ada 2 slide Teh. Boleh aku bantu hitung ya? Untuk yang slide pertama, 1, 2, 3. Ya. Udah. Terus untuk yang slide selanjutnya, slide kedua, boleh 1, 2, 3. Oke, sudah. Gimana, operator? Oke, saya kembalikan kepada moderator ya. Baik, terima kasih Teh Vira karena sudah membantu saya, operator juga. Ya,
Sebelum saya tutup, tetap semangat untuk para peserta. Terima kasih saya ucapkan kembali untuk para peserta yang masih mau meluangkan waktu untuk ikut technical meeting pada kali ini. Oke, untuk teman-teman yang masih ingin ditanyakan nantinya seputar perlombaan, boleh ditanyakan di grup peserta. Nanti akan ada para panitia yang bisa menjelaskan di grup tersebut. Seperti itu, teman-teman. Ya, baik, karena sudah cukup jelas ya, teman-teman. Saya tutup technical meeting pada kali ini. Teman-teman boleh leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman.